Bang Triariana dan ada Budi. Bapak siap mengulas tentang pembulian, Pak? Siap ya. Dan baru-baru ini beredar video seorang siswa mengajak ibunya sendiri kayak gak punya nurani. Tanggapan Bapak tentang video tersebut bagaimana? Oke, saya dengan saya mengenai video yang viral, video yang terkait dengan aksi dari seorang anak yang menganiaya anak yang lemah dan sebagainya, itu merupakan tindakan yang kurang baik, itu tidak harus diikuti di masyarakat. Ini kita akan melakukan bagaimana kita bersikap yang tidak sembunyi kelakuan yang tersebut. Misalnya, Pak, ada anak SD yang menonton video pembulian tersebut, terus dia takut pergi ke sekolah, apa yang dilakukan biar dia tidak takut? Jadi terkait dengan hal tersebut memang benar sekali. Kalau dia video yang sudah menyebar di dunia ini, kita kan ketahui video tersebut dari anak kecil sampai dewasa sudah pernah melihatnya, karena orang tua bahkan dan sebagainya itu sudah melihat video tersebut. Nah, apalagi video tersebut pasti akan menimbulkan yang namanya trauma terhadap anak, yang mananya anak apalagi usia seperti ini atau lemah dan sebagainya itu, karena itu akan mengalami trauma terkait dengan tindakan yang mungkin akan mereka dapatkan ke depannya apabila mereka sendirian dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, tindakan-tindakan apa yang dapat kita lakukan di sini, kembali lagi kita melakukan yang namanya sosialisasi, membarengi dan sebagainya. Di sini yang penting adalah peran dari keluarga pertama, bagaimana melakukan memberikan pendidikan dan sosialisasi terkait dengan kegiatan tersebut atau mengenai hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Ini juga peran dari sekolah, dan baik juga dari pihak yang pertama adalah BK yang berbeda terkait dengan tindakan-tindakan pembulian atau yang lainnya. Di sini perlu adanya pendekatan yang lebih serius dan juga memberikan penjelasan dan memperhatikan kepada anak itu bagaimana supaya tidak terjadinya atau menimbulkan trauma pada anak yang menonton video itu, bahwa hal-hal itu harus dilakukan dan sebagainya. Kok bisa sampai kayak gitu ya, Pak ya? Nah, kalau mengenai kejadian seperti itu bisa terjadi, itu kan kembali lagi pada pribadi orang. Nah, kita ketahui penanaman karakter pada anak itu memang sudah kita lakukan sejak dini. Nah, kita kan tahu kesempatan itu datang bila sesuatu itu yang dilakukan dan sebagainya kan. Mungkin pada saat itu kita tahu juga anak itu memiliki karakter yang pada masa sekarang ini kan sedang ininya mereka ingin menunjukkan kekuatan yang mereka miliki, ya ibunya terutama. Apalagi anak itu tidak tahu dampak kedepannya seperti apa, menganggap dirinya lebih besar, lebih kuat dan sebagainya, tanpa memperhatikan dampak atau posisi yang itu kedepannya. Itu yang Dan baru-baru ini saya mendengar di televisi Pak, seseorang siswa bunuh diri karena dibunuh temannya sendiri. Kok hal itu bisa terjadi? Nah, terkait dengan bunuh diri, aksi bunuh diri itu kita kan tidak tahu sekarang bagaimanakah tindakan pembunuh itu bisa memiliki dampak yang sangat signifikan. Apalagi kita ketahui yang dibunuh itu tidak pernah menceritakan, yang dibunuh itu menahan diri, tidak pernah berbagi, tidak melaporkan dan sebagainya, karena mungkin depresi, karena mungkin dia takut dan sebagainya, karena mungkin dia diancam atau yang lainnya. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti itu, supaya dia tidak lagi dibully, ya nekat itu ini. Nah, inilah perlu adanya pengawasan yang sangat ketat. Ya, itu jalan pintas mereka. Saya kenapa harus dibully dan sebagainya, maka dia akan bunuh diri dilakukan. Ya, itu cara terkucilkan benar sekali. Ini kalau sudah kita merasa terkucilkan, tidak dipedulikan dan sebagainya, bahkan kita terkait dengan kita juga dianggap selalu lemah, kita juga tidak ada yang mau membantu dan sebagainya, pasti itu. Dan kemarin saya lihat kan ada teman saya yang mukul temannya kan kayak di tren-tren TikTok Pak, video terus di post. Nah, gimana solusinya Pak? Saya emosi melihat kayak gitu kan, itu dipukul di video terus diupload ke TikTok dunia maya.
Oke. Solusinya biar apa dia tidak lakuin seperti itu lagi, Pak? Nah, kalau sekarang kan perkembangan teknologi itu semakin hari semakin canggih. Bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan teknologi supaya tidak disalahgunakan. Itu yang harus kita jadi poin penting. Dan apalagi sekarang anak-anak itu seenaknya saja melakukan sesuatu dan diupload dan sebagainya. Nah, tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, di sini peran kita kan sekarang di sini berbanyak dengan siswa dan sebagainya. Kalau di sekolahan kita itu sangat udah menjadi tanggung jawab sekolah, baik itu dari guru, wali kelas dan sebagainya. Nah, cara yang harus dilakukan untuk menanggulangi itu, kita harus setidaknya memilah dan memilih perbuatan mana yang semestinya benar dan salah itu bisa diampuni dan sebagainya. Dan kita yang sadar, kita yang tahu melihat hal tersebut, kita harus melakukan yang namanya pendekatan terlebih dahulu. Peneguran, pemberitahuan dan sebagainya. Apabila kita tidak tidak dirumuin atau tidak diperhatikan masalah peneguran yang kita lakukan, itu kita juga bisa melimpahkan ke yang bisa dianggap bisa di balik kelas dan sebagainya. Kita juga di sini terkait dengan kegiatan tindakan tersebut sangatlah tidak baik, maka dari itu pendidikan karakter harus ditanamkan. Bagaimana nantinya kalian yang sebagai generasi terus yang tahu bahwa hal tersebut ini memberikan sosialisasi lah, penjelasan pengertian dan sebagainya pada suatu lalu hal itu yang kalian yang pernah berarti kalian yang mau tahu di sini, apalagi di sini terkait dengan di kelas atau yang lain. Jadi merupakan hal yang tidak baik. Kalau sampai itu tidak begini, nah mungkin akan ada yang namanya kepira nanti itu sampai ke ranah hukum. Sosial. Ya. Dan ini Pak, ini pernah saya mengalami ini Pak. Kan saya lagi buat tugas. Masa saya dibilang pintar lah, rajin lah. Kan terus dia bilang, masa apa buat tugas presidennya masih hidup gitu Ya. itu Pak. Nah, gimana biar nggak dibilang kayak gitu juga jadi risih gitu Pak. Nah, sekarang tergantung gini, apakah kamu tindakan itu jelek atau gimana? Nah, kembali lagi sekarang kita melakukan sesuatu dengan baik dan disalahkan, kita melakukan salah juga disalahkan dan sebagainya. Ini kembali lagi kepada individu masing-masing menganggapnya seperti apa dan bagaimana. Kalau memang hal tersebut menganggap kamu risih dan sebagainya, kamu berikan penjelasan dulu, penjelasan yang baik. Oh, kenapa saya buat ini dan sebagainya, kan kita menjelaskan kita sebagai murid di sini dan seterusnya. Ini ya Pak. Kok kamu bilang aku sok rajin gitu? Apa itu Pak? Nah, itu kan kembali itu kan. Nah, kalau kata dengan demikian perhubungan kemudian itu tidak hanya fisik tapi non fisik juga, terkait dengan mental dan sebagainya, terkait dengan hubungan dan sebagainya. Kalau kamu mau masukkan ke dalam hati, pasti akan tertekan, menimbulkan pula rasa marah dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada individu masing-masing. Sekarang kalau hal itu memang tidak perlu kamu hiraukan, jangan hiraukan. Biarin saja mereka ngomong apa dan sebagainya. Kamu biarin aja, yang penting kamu tidak mengusik mereka, kamu tidak bisa mengganggu mereka. Kamu kerjakan saja apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang kamu seharusnya kamu lakukan. Masalah kamu belajar pintar dan sebagainya. Untuk menghindari tersebut, ya lebih baik menjauh, nggak usah dengerin. Itu yang utama, menjauh dan sebagainya. Nanti pun juga kalau dia sudah selesai ngomong ya bakalan selesai, nggak lagi dilindungi gitu. Kan lagi maraknya ini Pak, yang orang tua disebut-sebut gitu Pak. Nah, itu biasa, saya juga dulu kayak gitu. Itu juga namanya candaan dan sebagainya. Kembali lagi tuh, kalau kita kebaperan, kalau kita baper, nah mungkin kalau gitu. Kita kan juga masa remaja, masanya sekarang mencari kebenaran dan kamu juga egonya tinggi, ingin dimengerti, ingin didengar dan sebagainya, tapi tidak mau memperhatikan orang lain. Kalau masalah cacian maki dan sebagainya itu memang tidak boleh, tapi kembali dalam konteks sekarang. Bagaimana konteksnya kamu, apakah kamu kebaperan terhadap apa yang dilakukan oleh teman kamu dan sebagainya, setidaknya kamu menasihati, kamu yang tahu, oh ini tidak boleh dan sebagainya. Jangan juga kamu itu mengulas. Kalau kamu begini, oh itu tidak boleh tahu dan sebagainya. Iya. Saya dibilang sama bapak saya mau bagusnya. Itu sebenarnya
hal yang tidak harus kamu lakukan. Kamu harus berikan penjelasan dengan cara balas-balas. Kalau cara balas-balas tidak akan pernah selesai. Itu. Kamu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan yang kamu ada. Itu. Berikan penjelasan kalau kamu yang tahu. Tapi apalagi di mulai podcast ini kita belum tahu bahwa pembulian atau perundungan terhadap orang itu tidak hanya berikut fisik secara betul kepada yang lain, tapi dengan kata-kata kita bisa sebagai generasi yang tahu, kamu belum tahu, itu tidak boleh dan sebagainya. Nah itu merupakan contoh tentang perundungan. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu buat kami untuk menampingi kami membuat video podcast. Saya duduk dengan Pramusanti. Akunya yang kini nak buat. Demikian ini. Lalu semuanya akhirnya. Benar. Pertama coba. Ada semuanya. Gini. Demikian proses kali ini. Jumpa kembali di proses berikutnya. Itu buat sekarang. Itu bisa difotokan nanti. Bisa Pak. Kapan kamu buat gini? Jangan kan. Kamu buat ini sekarang. Demikian podcast saya bersama Bapak Budi dengan saya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jelasin suaranya. Demikian podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Itu boleh. Sekian podcast kami ini dengan Pak Budi. Sampai jumpa di Selanjutnya.